Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana. Salam pramuka. Baik kakak-kakakku sekalian dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya dengan Iqbal Maulana Yusuf. Di sini saya akan menerangkan tentang SKU Laksana poin yang ke-12, yaitu dapat menjelaskan secara umum mengenai tentang sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Berbicara tentang sejarah kepramukaan di dunia tak lepas dengan salah satu seorang yang bernama Robert Stephen Smith atau yang lebih dikenal dengan nama Lord Baden-Powell. Lahir pada 22 Februari 1857. Ayahnya bernama Baden-Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford. Baden-Powell termasuk orang yang sangat disenangi oleh banyak teman-temannya karena ia selalu gembira, ceria, dapat bermain alat musik, menyanyi, menggambar, bersandiwara, dan lain-lain. Semua pengalamannya ditulis dalam sebuah buku yang berjudul tentang Aid to Scouting. Buku ini berisi tentang petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidikannya dengan baik. Buku ini sangat menarik, bukan hanya dari kalangan muda saja, bahkan juga orang dewasa pun tertarik dengan buku ini. Kemudian pada tanggal 25 Juli 1907, sebanyak 21 orang pemuda dari berbagai wilayah di Inggris dilatih dan diajak berkemah di pulau yang bernama Bronsea selama 8 hari. Terus pada tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya tersebut dalam buku yang berjudul dengan Scouting for Boys. Buku ini disusun sebagai bahan materi pada latihan kepramukaan yang akan dirintisnya. Pada mula latihannya, ini ditunjukkan bagi anak-anak laki-laki yang masih berusia penggalang. Namun atas bantuan Agnes atau adik perempuannya, maka didirikanlah organisasi putri. Kemudian organisasi ini dilanjutkan oleh Nyonya Baden-Powell. Terus pada tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga yang disebut dengan CUB atau bisa disebut dengan anak serigala, dengan buku yang berjudul The Jungle Book. Buku ini berisi tentang anak yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Karangan Rudy Kaping sebagai pembungkus cerita CBU ini akhirnya pada tanggal 1918 ia membentuk Rover Scouts, yaitu pramuka usia penegak. Kemudian pada akhirnya pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore Sedunia yang pertama kali diadakan di London. Kemudian pada tahun 1920 Baden-Powell mengundang beberapa anggota pramuka sedunia dari 27 negara, dan pada saat itu pula ia diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia. Selanjutnya pada tahun 1922 ia menerbitkan buku yang berjudul dengan Rovering to Success, yang artinya menggambara menuju bahagia. Buku ini berisi tentang petunjuk bagi muda penegak dalam menghadapi kehidupannya. Kemudian pada tanggal 1958 Biro Kepramukaan Putra Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa di Kanada. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1968 Biro Kepramukaan Putra Sedunia tersebut dipindahkan lagi di Genawa, Swiss. Sejak pada tahun 1920 sampai 1965 Kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Hubert Martin di Inggris.
Kemudian sejak pada tanggal 1968 sampai sekarang Sajen Pramuka dipegang oleh Dr. Laksnagri. Kemudian Baden-Powell menikah dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Kemudian pada tahun ke tahun gagasan Baden-Powell sangatlah cemerlang dan menarik, dan pada akhirnya menyebar ke berbagai wilayah negara, termasuknya di negara Indonesia kita. Kemudian saya akan menerangkan sejarah kepramukaan di Indonesia. Dan pada dasarnya sejarah kepramukaan di Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama gerakan pramuka pada masa Belanda, dan kedua gerakan pramuka pada masa Jepang, dan ketiga gerakan pramuka setelah kemerdekaan Indonesia. Kemudian sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Gerakan pramuka ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland Inzet Pathfinders Vereniging atau disingkat dengan NIPF dalam bahasa Indonesia, yang dikenal dengan Persatuan Pandu Hindia Belanda. Kemudian beberapa tokoh yang menganggap organisasi ini dapat membentuk karakter masyarakat yang saat itu masih dijajah, sehingga beberapa organisasi lainnya didirikan. Kemudian setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Seperti contoh, pada tanggal 1930 terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera yang disingkat dengan PPS. Kemudian pada tanggal 1931 terbentuknya Persatuan Antar Pandu Indonesia yang disebut dengan PAPI. Kemudian pada tanggal 1936 berubah namanya menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau yang disingkat dengan BPPKI. Kemudian BPPKI ini melakukan kegiatan Perkino atau yang disebut dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia OMEM. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Kemudian berikutnya pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan. Namun ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda, sehingga banyak tokoh kepanduan yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Seinendan, yang merupakan organisasi bentuk Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bahkan Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi yang berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino yang kedua dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Kemudian yang ketiga, sejarah kepramukaan pada zaman kemerdekaan. Tidak lama setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 28 Desember 1945, didirikannya organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini diterapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan Indonesia bisa bernaung. Kemudian pada tanggal 1961 terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di negara Indonesia yang terbagi menjadi 3 golongan organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri se-Indonesia, yang kedua
Ikatan Pandu Indonesia, dan yang terakhir Persatuan Putra Putri Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 Gerakan Pramuka dikenalkan pada masyarakat Indonesia dengan resmi. Oleh sebab itu, Hari Pramuka diperingati pada tanggal 14 Agustus. Dengan sejarah pramuka yang sudah dijelaskan tersebut, kita sebagai bagian dari negara Indonesia diharapkan dapat lebih menghargai organisasi kepanduan dimanapun, karena organisasi tersebut memang dapat membentuk karakter setiap orang dan memberikan pengalamannya tersendiri-sendiri. Mungkin cukup dari itu penjelasan dari saya mengenai tentang SKU Laksana poin yang nomor 12. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan. Salam Pramuka.